Bukan. Sebutan Yesus sebagai yang ilahi atau sebutan Yesus sebagai keilahian dia, Yesus sebagai Allah, itu bukan menunjuk kepada tubuh fisiknya, tapi menunjuk kepada dia sebagai firman Allah, itulah Allah. Lah ini dalam kristologi populer orang Kristen enggak dibedakan. Akibatnya umat Islam ada sandungan untuk bisa ngerti. Contohnya gini. Dalam Alkitab bahasa Arab, yaitu 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai 6, itu dengan jelas disebutkan wa alla ilaha illallahul ahad. Dan sesungguhnya tidak ada ilah lain kecuali Allah yang Maha Esa, yaitu Bapa yang Maha Esa. Ya. Jadi istilah la ilaha illallah itu ada dalam Alkitab Perjanjian Baru. Gara-gara ini ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, seorang hujjatul Islam yang bernama Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa fi Syarhil Injil. Jadi bantahan yang indah. Jadi orang Islam kalau membantah ketuhanan Yesus itu bantahan yang indah. Nanti kalau kita jawab juga ajawabu jamil, jawaban yang indah. Karena jawabannya nggak usah bengkerengan lah. Kalau Al-Ghazali menulis Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa fi Syarhil Injil, kita juga akan menjawabus sahih atau jawabul jamil, jawaban yang indah li Ilahiyati Isa fi Syarhil Injil, tentang keilahian Yesus dalam kitab Injil. Al-Ghazali mengacu pada 1 Korintus pasal 8 ayat 4 ini. Berarti Injil itu mengajarkan tauhid. Cuma Al-Ghazali salah paham. Nah ini, gara-gara ini kan orang Kristen salah paham. Padahal jelas adalah ilaha illallah, ke orang Kristen masih mengilahikan Yesus. Nah, kenapa salah paham? Kita harus kembali lagi bahwa keilahian Yesus itu sebagai putra Allah. Putra Allah itu kata kiasan dari firman Allah, itu sama sekali tidak mengacu pada kemanusiaannya atau jasadnya, tetapi mengacu kepada firman Allah yang bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi'i indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun syai'un mimma kan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia sejak semula, sejak kodim, sejak kekal bersama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, artinya segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Dan tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Inilah maknanya keilahian Yesus. Jadi firman Allah itu ada di mana? Yohanes pasal 8 ayat 42, Yesus mengatakan, aku ini keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Pertanyaannya, tubuhnya Yesus keluar dari mana? Keluar dari perutnya Maryam. Berarti yang keluar dari Allah ini bukan tubuhnya Yesus. Siapa? Firman Allah yang keluar dari Allah. Oleh karena itu, di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel disebutkan yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Namanya lahir itu fisiknya ya semua dari ibu. Yang bener aja lahir kok dari Bapak. Kan nggak ada lahir dari Bapak. Tapi karena Bapak di sini memang bukan bapaknya sampean, bukan bapaknya saya, tapi Bapak ilahi, bigoiri jasad, tanpa ada jasadnya, qabla kulli duhur, sebelum segala zaman. Katanya orang Jawa, Yesus itu Kanjeng Gusti Isa menika sabdo langgeng kang mijil saking wujud Gusti ingkang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Nah inilah kalau orang Jawa mengerti. Jadi sesuatu yang langgeng itu keluar dari kelanggengan. Sesuatu yang keluar dari yang langgeng yaitu Allah itu langgeng pula.
Seperti sinarnya matahari keluar dari matahari, matahari pula. Tidak mungkin sinarnya lampu petromak keluar dari matahari. Maka yang keluar dari Allah itu bukan ciptaan, yang keluar dari Allah itu bukan makhluk, yang keluar dari Allah itu adalah Allah juga. Karena itu dikatakan ilahu haq min ilahu haq. Allah yang sejati yang keluar dari Allah yang sejati. Artinya firman Allah yang sejati keluar dari wujudnya Allah yang sejati. Itulah makna keilahian Yesus. Karena itu Isa itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu ada di dalam diri Allah. Firman itu bahasa Yunaninya logos. Bahasa aslinya Yohanes 1 ayat 1 itu en arki en ologos ke ologos en prostontion ke theos en ologos. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Logos itu artinya bukan sekedar kata-kata verbal, tapi artinya pikiran yang merupakan sumber dari kata-kata dan pernyataan. Pikiran itulah logos, logikos, logik itu cocok dengan akal. Nah, pikiran Allah itu tentu saja ada dalam diri Allah. Tidak mungkin pikiran Allah itu di luar Allah. Karena pikiran Allah itu bukan ilah yang lain, bukan Allah yang lain daripada Allah Sang Bapa itu, maka dikatakan dalam bahasa aslinya firman itu bersama dengan Allah itu, dengan kata sandang de, dan firman itu adalah Allah, tapi tanpa kata de lagi. Artinya apa? Sang pemilik firman itu hanya satu, Allah itu hanya satu. Karena itu kalau orang Kristen Arab, kalau berdoa setelah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu ditutup dengan kata-kata Al-Ilahul Wahid, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi Bismillah wal Ibn warhil Kudus Al-Ilahu Wahid, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi tertutup segala kemungkinan bahwa ada 2-3 Allah, tidak bisa, karena Al-Ilahul Wahid, Allah yang Maha Esa. Demikianlah Butros Ghali berdoa. Tahu Butros Ghali, mantan sekjen PBB yang Kristen, dia adalah orang gereja Koptik. Demikian Hanan Asrawi berdoa, menterinya Yasser Arafat. Demikian Edward Said berdoa, demikian Tareq Aziz berdoa. Tareq Aziz itu menterinya Saddam Hussein. Saddam itu sendiri orang yang jadi presiden karena Partai Ba'ath. Dan Partai Ba'ath itu dalam bahasa Arab Hizbul Ba'ath Al-Arabi Al-Istiraki, dan didirikan oleh seorang Kristen berkebangsaan Syria namanya Mikhail Aflaq. Karena itu menterinya Saddam ini orang Kristen, yaitu Tareq Aziz. Kalau berdoa seperti itu saya tadi, seperti itu. Saddam Hussein terkenal dengan kata-katanya seperti ini, nabni masjid wa nu'amar kanisah. Saya membangun masjid tapi juga memperbaiki gereja. Suatu saat ketika Saddam Hussein mengunjungi gereja Marmati di Mosul, di Irak Utara, di dekat kota kecil yang di Irak itu seluruhnya Kristen, yaitu desa Kristen, namanya Karokos. Saddam Hussein waktu itu sedang meninjau gereja, dan di situ sering Saddam Hussein juga minta didoakan. Kalau Anda baca bukunya Elias Sakur, itu adalah seorang Kristen Arab yang menderita luar biasa karena kekejaman Israel. Saya tidak rela dong kota-kota Kristen dibuang seenaknya sendiri sama Israel. Kalau di Indonesia kan nggak ngerti itu, dipikirnya Israel itu ada di Alkitab. Ya, Israel di Alkitab lain dengan Israel Zionis itu. Israel di Alkitab ini saja kurang ajar, apalagi Israel yang sekarang lebih kurang ajar lagi. Nah, saudara-saudara, kembali kepada Tritunggal tadi. Sehingga firman Allah itu kekal bersama Allah. Tidak mungkin firman Allah itu tidak kekal. Oleh karena itu ketika gereja menghadapi ajaran bidat namanya Arius. Ajaran bidat Arius itu kalau sekarang ini menjelma jadi bentuk baru, namanya adalah saksi Yehova. Nah, saksi Yehova itu memang dasarnya kurang pintar itu sajalah. Dia menerjemahkan ayat Yohanes itu dipalsukan sama dia. Jadi aslinya berbunyi begini, en arkenologos ke hologos en prostontion ke theosenologos. Sama orang Sanskerta diartikan begini. Mestinya kan in the beginning was the word, pada mulanya adalah firman.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh orang saksi Yehova diterjemahkan begini. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Jadi firman itu adalah suatu Allah, huruf kecil. Karena itu Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa, tetapi dia ini adalah Allah kedua, ciptaan dari Allah yang pertama. Ini yang bener aja, yang Tuhannya 3 ini Kristen apa saksi Yehova? Kalau begini kan saksi Yehova Tuhannya banyak. Masa Yesus itu dipisahkan dari Allah? Kalau dipisahkan dari Allah tidak mungkin, sebab Yesus itu firman Allah. Kalau dia firman Allah, mesti orang bertanya, lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Kalau dijawab lebih dulu firmannya, firmannya siapa? Kan begitu. Kalau dijawab lebih dulu Allah, berarti kalau Allah pernah ada tanpa firmannya, berarti Allah pernah tidak bisa berfirman. Berarti Allah pernah bisu. Berarti Allah pernah lolak-lolok, tidak bisa mencipta. Loh, ini gak cocok dengan logika, apalagi dengan Alkitab. Pikiran saya tadi gak bisa terima. Makanya gereja ketika menghadapi golongan Arius ini di gereja itu tahun 325, lalu gereja mengeluarkan anatema. Anatema itu artinya kutukan. Karena yang dikutuk sebetulnya bukan pribadi Ariusnya, tapi iblis alaihi laknat sing ngajan-ngajani Arius, itu yang dikutuk oleh gereja. Makanya ditetapkan di sana dalam pengakuan iman Nikea yang asli tahun 325 itu, setelah wabirohil kudus, dan percaya kepada Roh Kudus, lalu ditambahi kata-kata innaladina yaqulu, kepada mereka yang berkata, karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana firman itu belum ada. Coba. Jadi menurut Arius itu firman itu pernah tidak ada. Kemudian firman itu diciptakan. Wa qabla an yulatu lam yakun, sebelum dia dilahirkan firman itu tidak ada. Wa qad khalaqo minal azam, dan dia diciptakan ex nihilo, min azam, tidak ada. Au yujahiruna bi an ibnullah huwa min dzat ukra, dan juga mereka yang menganggap bahwa firman itu, anak Allah itu adalah zat yang lain selain daripada Allah. Ini kan musyrik karena menganggap ada yang lain selain Allah. Wa min jauhar akhir, dan dia berasal dari pokok asal yang lain. Wa annahu makhluk wa qabla litaghiru wal fasad, dan dia adalah makhluk yang bisa rusak, bisa binasa, bisa mati. Maka dikatakan fa inal kanisah wal katolikiyah, maka gereja yang Katolik, artinya bukan gereja Katolik, gereja yang universal, gereja yang gereja yang berlaku untuk semua, ar-rasuliyat dan rasuli, tahramihum, mengharamkan mereka, mengutuk mereka, menganatema mereka. Kenapa dikatakan oleh saksi Yehova? Karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana firman tidak ada. Pertanyaannya, ketika firman itu belum ada, lalu Allah menciptakan dengan apa? Berarti kan Allah pernah bisu, tidak punya firman. Tapi kalau dikatakan firman itu diciptakan dari yang tidak ada, sebelum firman ada, Allah menciptakan dengan apa? Dan ketika Allah menciptakan Yesus sebagai firmannya ini, pertanyaannya, firman mana yang menciptakan firman? Nah, yang tidak masuk akal itu saksi Yehova, bukan gereja Kristen. Berarti yang goblok itu saksi Yehova, bukan Kristen. Nah, ini orang Kristen harus paham sejarah gereja ini. Begitu saksi Yehova masuk, nah, suruh duduk, bikinkan kopi, kita seneni. Kan gitu, jangan dibalik. Pertanyaannya begini, Allah menciptakan sesuatu dengan apa? Pasti dia menjawab dengan firman-Nya. Yesus di sini disebut apa? Disebut firman. Kalau Allah menciptakan dengan firman-Nya, lalu firman mana lagi yang menciptakan firman? Kalau firman itu tidak ada, pasti saksi Yehova mengatakan, oh begitu artinya. Ini artinya Yesus bergelar firman. Loh enggak, Alkitab tidak mengatakan Yesus bergelar firman, dia adalah firman.
Kalau bergelar firman, Yesus mengatakan, akulah yang disebut firman. Tidak, Alkitab mengatakan, pada mulanya adalah firman. Jadi makna ayat ini adalah hakiki. Dia berbicara tentang pre-existent firman. Keberadaan firman yang bersama dengan Allah itu. Nah, firman itu kemudian dilahirkan dari Bapa. Dilahirkan ini bukan berarti mana secara fisik, tidak. Oleh karena itu kalau teolog Syria yang bernama Theodor Abukhuro. Jadi Theodor itu Theodorus, Abukhuro itu namanya Abukhuro. Tapi kalau di Jawa Abukhuro bapak Ekuro. Bapak Bulus, bukan itu artinya. Theodor Abukhuro, dia mengatakan demikian. Dalam diri Allah itu ada 3 relasi. Yang pertama adalah wiladah. Yang pertama adalah riasyah, yaitu pangkal, pendahulu. Yang kedua adalah wiladah, kelahiran. Dan yang ketiga adalah intibak, prosesi. Wiladah itu diartikan firmannya, riasah itu sang Bapa, kemudian intibak itu adalah Roh Kudus yang keluar dari pribadi Allah. Lalu apa artinya lahir dari Allah? Lahir dari Allah ki kalau coro Islami itu artinya Gusti Allah mewahyukan firman-Nya. Itu artinya gitu. Jadi firman lahir dari Allah itu artinya Tuhan menyatakan diri dengan berfirman, itu artinya. Karena itu bahasa liturgi. Bahasa liturgi itu yang salah juga bukan orang Kristen, yang salah juga katakanlah orang Yahudi. Yahudi itu dosalah, yang salah adalah Roh Kudus yang mau memfirmankan Mazmur Roh Kudus kok. Itu dulu kan asalnya dari Mazmur, kitab Jabur. Jadi kalau Anda menyalahkan, jangan menyalahkan orang Kristen, salahkan Nabi Daud. Kalau Anda menyalahkan Nabi Daud, berarti Anda menyalahkan yang mengilhami Jabur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ki Gusti Allah. Ojo nyalahne Gusti Allah. Itu ungkapan itu memang diwarisi gereja. Gereja tidak bikin sendiri. Itu dari kitab Taurat, dari kitab Jabur. Di mana dikatakan, engkaulah anakku yang kukasih. Engkau telah kulahirkan hari ini. Itu disebutkan engkau telah kulahirkan hari ini, bukan dilahirkan dalam pengertian fisik seperti yang ditentang Umay Rama, bukan itu. Artinya kelahiran ilahi, karena itu dalam diri Yesus itu ada divine birth of Jesus Christ, kelahiran ilahi. Dan yang kedua adalah virgin birth of Jesus Christ, kelahiran insani dari seorang perawan. Nah, inilah yang kemudian ada dalam dialog yang buku coklat itu, yang saya tulis, buku yang warnanya emas itu. Suatu saat Timotius al-Awal, Timotius 1 itu dipanggil oleh rajanya, yaitu Muhammad al-Mahdi. Ditanya begini, wahai sahabatku Timotius, adalah tidak masuk akal bagi saya orang yang terpelajar sepertimu kok berkata bahwa Allah itu mengambil seorang istri namanya Maryam dan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Yesus. Tolong kamu jelaskan, bukankah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Timotius mengatakan, ya Malik Muhabbatullah, wahai raja yang dikasih Allah, umminu bi Isa, saya percaya kepada Isa kalimatullah, yaitu firman Allah. Oleh karena dalam Injil kami dikatakan kekekalan tentang firman, keilahian tentang firman, maka kami percaya bahwa Isa itu kammala billahud wa kammala bin nasud. Isa itu sempurna dalam keilahian dan sempurna pula dalam kemanusiaan. Lalu raja itu bertanya, apa maksudmu dalil itu? Kami percaya ya raja, bahwa kalimatullahu allati wulida minal abdunu ayyulatu min dunu'ab. Kami percaya firman Allah itu lahir dari Bapa tanpa seorang ibu, dan turun ke dunia lahir dari ibu
tanpa seorang bapak. Coba itu orang Arab Kristen tuh pinter-pinter emang ya. Kalau dialog itu enak ngomongnya. Apa artinya lahir dari bapak? Di dunia ini tidak ada orang yang lahir dari bapak. Semua lahir dari ibu. Lalu apa yang dimaksudkan lahir dari bapak? Lahir dari bapak artinya lahir dari zat wajibul wujud. Lahir dari wujudnya Tuhan. Maka ini bukan kelahiran fisik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja Syria. Dikatakan, wulida minal ab illahan bi ghairi jasad. Yang lahir dari Bapa secara ilahi tanpa jasad. Karena itu yang keluar dari Allah itu bukan jasad, bukan tubuh, bukan raga, tapi firman yang keluar dari Allah. Artinya Allah menyatakan diri. Allah yang gaib, Allah yang tidak kasat mata, Allah yang tidak kelihatan, menjadi kelihatan karena firman itu menyatakan diri.